beberapa kali tampil berbicara dalam sidang komisi, sosok Tia Khalid sebagai legislator kian diperhitungkan. TV Parlemen pun mulai kerap menjadikan legislator Aceh ini sebagai narasumber. Ketika Tia Khalid mengemukakan pendapatnya mendukung program Menteri KKP Bapak Edi Prabowo terhadap wacana ekspor lobster dalam sebuah video, Tia Khalid langsung diundang di stasiun TV nasional Tuna 1 sebagai narasumber dalam acara Hot Economy. Apa yang dilakukan oleh Pak Menteri KKP untuk mengkaji ulang tentang larangan ekspor ini layak kita dukung. Telur kita akan kembalikan ke laut. Selain memperjuangkan kekhususan Aceh di level nasional, Tia Khalid selalu mengkritisi dan mengawal kebijakan-kebijakan yang dinilainya merugikan Aceh maupun nasional, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Hal ini dilakukan Tia Khalid demi terwujudnya kekhususan Aceh dan memperjuangkan cita-cita masyarakat Aceh di tingkat nasional. Pada awal tahun 2020 lalu, dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan para Dirut Pupuk Indonesia Holding Company, rapat itu berkesimpulan pada tahun 2020 seluruh provinsi terjadi pengurangan kuota pupuk bersubsidi. Tia Khalid tidak menerima pengurangan untuk Aceh dan mengkritisi data Kementerian Pertanian yang tidak valid sehingga berimbas pada kerugian petani. Perbedaan data luas areal sawah yang diinput lebih kecil dari luas areal sawah di Aceh yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan alokasi pupuk bersubsidi untuk areal pertanian di Aceh menjadi tidak tercukupi. Di sisi lain, Tia Khalid menyebutkan bahwa pengurangan harga gas kepada PT PIM dari $9,7 per MBTU menjadi $7,08 per MBTU akan mengurangi pendapatan Aceh dari keuntungan bagi hasil migas sekitar Rp65 miliar per tahun. Ia pun meminta kerugian Aceh ini harus dikonversi dengan penambahan kuota subsidi pupuk untuk Aceh sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. Dengan harga yang kita jual ke PIM kurang $2,5, kami Aceh kerugian pendapatan. Karena kami Aceh ada 60-70, sehingga Aceh kerugian 65 miliar per tahun. Jadi produksi PIM gas yang kami berikan dari Aceh, Aceh rugi 65 miliar per tahun. Maka saya minta kepada Pak Dirjen Kementerian agar memperhatikan kerugian Aceh 65 miliar per tahun akibat kami menjual gas kepada PIM. Kalau tidak, kami Aceh tidak sepakat memberikan gas ke PIM. Tapi kami sepakat agar PIM hidup, pupuk juga diberikan dengan persentase yang lebih tinggi kepada Aceh. Ini saya mohon Pak, karena ada industri PIM di Aceh tapi pupuk bermasalah di Aceh. Ini harapan kami, bagaimana skema yang kita berikan kemudian presentasi yang lebih tinggi agar PIM bisa hidup, masyarakat juga tidak bermasalah dengan pupuk. Yang terakhir, saran saya pernah teringat apa yang disampaikan oleh Pak Midu kan. Kalau bisa Dalam rapat tersebut, Komisi 4 DPR RI mendorong penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor langsung ke BUMDes masing-masing desa. Hal ini bertujuan demi meminimalisir permainan harga dan kelangkaan serta penyalahgunaan pupuk bersubsidi. bilanglah orang Aceh ribut terus, apa enggak ribut begini terus ini? 70 tahun sudah Indonesia merdeka, kartu tani Aceh baru 88. Dan ini belum terrealisasi, nol, masih nol. Sebagaimana dijelaskan tadi, tidak perlu dijelaskan lagi. Tapi menurut saya selama ini berarti
Yang jadi masalah bukan kartunya, pupuknya. Kenapa kita dorong dari distributor langsung ke Bundes? Agar kenapa? Karena ada permainan di sini. Ada permainan di pengecer ini. Jadi selama ini yang masalah bukan kartu, Pak. Yang bermasalah pupuk dimainkan. Provinsi direkap semua, merupakan rekap provinsi dari masing-masing kabupaten, baru diserahkan ke Menteri Pertanian. Selanjutnya Menteri Pertanian berdasarkan usulan dari provinsi-provinsi itu menetapkan peraturan Menteri Pertanian tentang alokasi pupuk dan data untuk masing-masing provinsi sebagaimana usulan dari provinsi tersebut. Permintaan perpindahan Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser (BBTNGL) sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah Aceh. Berdasarkan Surat Gubernur Aceh tahun 2015, 2017, 2018, dan Surat Ombudsman tahun 2019 serta surat terakhir dari PLT Gubernur Aceh tahun 2020. Namun hingga saat ini tidak terwujud. Oleh karena itu, TA Khalid melakukan advokasi terhadap pemindahan BBTNGL kepada Ibu Siti Nurbaya dalam rapat kerja Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemindahan BBTNGL itu dimasukkan dalam salah satu poin kesimpulan rapat kerja itu. Mohon agar ini masuk dalam kesimpulan rapat hari ini, kapan itu pindah. Kalau kita rujuk dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka, ada sebuah poin di mana 133 kami berhak mengelola hutan sendiri. Itu perjanjian GAM dengan RI dan dijawab oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, di mana pada pasal 150 disebutkan pemerintah Indonesia menugaskan pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem loser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. Ini kapan? Sudah 15 tahun. Malah kantor saja kami minta begitu rumit dan jawabannya moratorium. Dalam 2-3 bulan ini udah bisa selesai yang untuk permintaan Balai Konservasi Balai PNGL Balai Besar tuh eselon 2 itu ke Aceh. Selain vokal dalam parlemen, sosok TA Khalid kerap turun melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Di antaranya memfasilitasi bayi laki-laki yang baru berumur 1 bulan, Panji Asmara, yang sejak lahir menderita pembengkakan di kepala atau hidrosefalus. Namun orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengobatinya. Setelah informasi ini diterima oleh TA Khalid yang saat itu sedang reses di Aceh Tamiang, ia pun berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatannya dan langsung memerintahkan Kesehatan Indonesia Raya atau KESIRA, salah satu sayap Partai Gerindra, untuk penanganan secara khusus di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Di hari pertama pasca banjir bandang terjadi di Aceh Tengah, TA Khalid bersama segenap pengurus DPD, DPC Bener Meriah dan Aceh Tengah menyalurkan bantuan sembako masa panik untuk para korban. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kepala desa setempat. Kegiatan ini dikemas dengan tajuk Gerindra Peduli. Ketua DPD Gerindra Aceh ini juga sangat dikenal di kalangan ulama Aceh. TA Khalid tidak asing di pondok-pondok pesantren atau dayah. Beberapa kegiatannya pun kerap dilakukan di dayah,
seperti acara Gemar Makan Ikan atau Gemari KKP RI yang dilaksanakan di beberapa daerah. Selain itu, TA Khalid juga menyalurkan bantuan ikan segar KKP ke sejumlah pondok pesantren yang tersebar di Aceh Utara, Biren, Loksmawe, Pidi, dan Pidijaya.